Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Gunawan di Grab Project. Projectnya pengangguran. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa tanaman anggur saya yang terkena penyakit, teman-teman. Penyakit itu ada jamur, ada juga thrips dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan apa saja obat-obatnya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Di sini ada anggur jenis Transfiguration saya, ini usia sekitar 1 bulan lebih, mau menginjak 2 bulan. Di sini juga ada jenis Kober 5BB. Ya, bisa lihat ya teman-teman, ini daunnya tuh, kita lihat. Ada kardelom ya. Iya. Dan ini juga nih teman-teman, jenis Giant Grande. Nah, ini kena jamur nih. Sangat daun, bisa dilihatin belakangnya, Om. Ya. Ini sudah diobatin, Om. Ini udah disemprot ya. Ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman-tanaman ini dan apa saja obatnya. Jadi begini teman-teman. Untuk yang pertama ini dulu ya. Ini yang kena thrips. Ya. Ini jenis anggur Kober 5BB, teman-teman. Dulu waktu awal pertumbuhannya sangat vigor. Tapi sekarang kondisinya dia lagi terserang hama. Hama apa? Hama kutu trip. Jadi yang ingin saya beritahu ke teman-teman semua, tolong jangan sampai kalian semua itu menyimak cara-cara yang salah untuk mengatasi hama kutu trips ini. Banyak yang menyarankan, terutama yang di grup ya, itu ketika kita posting daun-daun kita keriting seperti ini, gimana cara menanganinya, apa obatnya gitu kan, dan kenapa kok bisa begini. Biasanya di situ akan banyak yang berkomentar bermacam-macam. Akhirnya itulah yang membuat kita untuk bingung gitu, gimana cara mengobatinya. Jadi untuk pastinya ya teman-teman, berdasarkan pengalaman yang saya punya di sini, ini adalah daun keriting seperti ini adalah terkena hama thrips. Apa hama thrips itu? Hama thrips itu adalah kutu yang sangat kecil, teman-teman. Hampir secara kasat mata hampir tidak bisa dilihat. Dan untuk di waktu siang hari seperti ini, dia itu tidak ada di sini, teman-teman. Biasanya kelihatan di waktu sore hari, di sekitar jam 5 sore, atau di pagi hari di jam sekitar 7 pagi. Itu kalau kita intip nih di daun-daun yang keriting ini, terutama di pucuk nih, kita lihat itu biasanya ada hewannya sangat kecil gitu, teman-teman. Sangat kecil dan hampir nggak kelihatan. Kutu thrips ini menyerang apa nih? Jadi dia menyerang daun, Om. Daun-daun muda. Dia akan terus menyerang daun-daun muda ini sampai akhirnya tanaman kita tidak bisa kembali tumbuh subur. Karena dia, iya, akhirnya stuck. Dan gejalanya juga seperti ini, Om. Ketika pucuknya terkena hama thrips, akhirnya apa? Akhirnya tunas-tunas air yang di belakang semua itu keluar, Om. Ini tandanya seperti ini sebenarnya. Akhirnya tunas airnya nih keluar semua. Padahal sebelumnya ini tunas airnya hampir nggak kelihatan seperti ini nih, teman-teman nih. Tadinya seperti ini ya, tunas airnya nggak begitu kelihatan. Tapi karena dia pucuknya terserang, akhirnya dia memunculkan pucuk-pucuk baru di tunas air ini. Untuk apa? Untuk makanan dia juga gitu. Jangan sampai salah kaprah ya teman-teman. Banyak yang bilang katanya coba bongkar medianya, ganti metannya, kasih kapur dolomit, apalagi ya, banyak lah teman-teman. Itu yang fatal biasanya untuk pemula.
kita nggak tahu ya apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya semua cara kita coba. Nah, jadi teman-teman langsung aja ya. Jadi jika tanaman Anda mengalami gejala yang seperti ini, tunas air muncul semua tapi daunnya keriting semua seperti ini, bisa dipastikan ini adalah terkena hama thrips. Dan apa obatnya? Obatnya ini dia teman-teman, Abasel. Jadi Abasel ini fungsinya banyak teman-teman untuk hama seperti ulat, terutama kutu-kutuan sih, terutama kutu-kutuan, karena hama thrips ini adalah termasuk jenis kutu yang sangat kecil tapi jalannya cepat. Beda ya sama kutu yang warnanya kuning yang ada di cabai tuh, dan kutu kebul yang warna putih itu beda ya teman-teman, jangan disamakan. Kutu thrips ini bentuknya sangat kecil dan jalannya cepat gitu, hampir nggak kelihatan kasat mata. Sedangkan kalau yang kutu kuning itu dia biasa menempel dan terlihat jelas lah, ukurannya juga lumayan besar. Jadi obatnya ini teman-teman, Abasel. Kenapa saya saranin Abasel ya? Karena menurut saya Abasel ini harganya sangat ekonomis dibandingkan dengan merek Demolis. Itu sebenarnya juga lebih bagus sih, tapi harganya ya lumayan bagi saya. Takarannya gimana? Jadi untuk dosisnya dulu saya pernah uji coba ya teman-teman. Dosisnya itu 2 tetes untuk pencegahan. Untuk pencegahan itu 2 tetes untuk 2 liter air itu cukup. Jadi untuk yang sudah terkena hama seperti ini sudah parah, saya pernah mencoba untuk menggunakan 5 tetes, 10 tetes, dan akhirnya 15 tetes untuk 2 liter air. Karena apa? Saya memperhatikan ketika saya gunakan 2 tetes itu si kutu thripsnya itu masih ada, tidak mati. Untuk saya gunakan 5 tetes pun sama, dia masih ada juga, tidak mati. 10 tetes pun juga sama, ada beberapa mulai mati. Tapi ketika saya pakai 15 tetes sekaligus, hampir semua kutu thripsnya itu mati teman-teman. Jadi saran saya kalau untuk pencegahan 2 tetes pun sudah cukup. Untuk pohon-pohon yang daunnya masih sehat, untuk pencegahan 2 tetes per 2 minggu. Tapi kalau untuk mengobati secara singkat, nggak usah ragu teman-teman, saya pakai 15 tetes. Hasilnya gosong nggak Om? Enggak kok, hasilnya nggak gosong. Dan ini ada satu lagi, ini adalah merek Yasitrin. Jadi ada satu lagi nih Om, untuk teman-teman semua. Jadi hamanya seperti ini Om. Daunnya bintik-bintik putih, itu hamanya seperti kupu-kupu warna putih, dia suka menempel di bawah daun seperti ini. Enggak warna putih juga sih, kadang berwarna kuning. Itu kalau kita senggol-senggol daunnya gini, biasanya terlihat dia terbang-terbangan. Nah itu termasuk hama teman-teman, termasuk hama, itu dia menggerogoti daun. Dan ada lagi seperti ini Om. Nah ini adalah daunnya dimakan kumbang, tapi bukan kumbang yang besar. Kumbang yang besar seperti kalau orang Sunda itu lege, sebutnya lege nih. Kalau ini kecil kumbangnya, warna hitam. Jadi untuk hama-hama seperti itu kita pakainya ini Om, obatnya Yasitrin. Untuk dosisnya itu, jadi ini untuk hama belalang, kupu-kupu putih itu yang menempel di bawah daun, termasuk kumbang-kumbang ini juga. Jadi kita pakainya Yasitrin. Ini untuk hama. Jadi kita pakai 2 jenis obat. Yang satu untuk jenis kutu-kutuan seperti kutu kebul, thrips. Yang satu lagi untuk hama seperti belalang, kumbang, dan lain-lain. Ulat juga termasuk. Ulat tuh pakainya ini Om. Jadi kita harus pahami bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit pada pohon anggur kita, terutama jangan sampai kita salah aplikasi seperti
trips ini kita pakainya Yasitren, yaitu nggak akan sembuh. Kita semprot berkali-kali nggak akan sembuh. Saya sudah pernah coba kok teman-teman. Jadi biasanya di teman-teman pengangguran itu semuanya menggunakan bahan yang seadanya di rumah, biasanya begitu Om. Jadi ketika keriting begini kita nggak punya Abasel, bisa nggak pakai ini? Ya nggak bisa teman-teman gitu. Tetap kita harus punya ini, punya Abasel ini untuk Wajib. ya jenis kutu-kutuan. Jadi untuk dosisnya Yasitren ini saya biasa pakai setengah tutupnya. Setengah tutupnya itu untuk 2 liter air. Hati-hati untuk penggunaan ini. Penggunaan Yasitren ini sangat berbahaya. Jangan dilebihkan kalau bisa. Beda dengan Abasel tadi ya Om ya. Jadi kalau Yasitren ini kalau kita makainya kebanyakan, ini baunya seperti thinner Om. Bisa kebakar mungkin. Iya. Untuk merek ini ada merek Sidametrin juga ada. Jadi untuk insektisida yang jenis ini kita pemakaiannya jangan berlebihan, nanti efeknya pucuknya bisa gosong teman-teman. Dan satu lagi rahasianya Om, ini Om, stick full. Ini adalah perekat. Setelah sekian lama akhirnya saya beli juga nih sebagai pemula nih. Awalnya saya hanya menggunakan obat-obatan ini yang bagi saya termasuknya sudah mahal ya teman-teman. Akhirnya sekarang saya menggunakan ini. Ternyata ini sangat penting, walaupun lumayan mahal juga, tapi ini sangat penting. Terutama di musim hujan Om ya. Terutama di musim hujan ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan ini, efeknya itu lebih tahan lama. Tanaman-tanaman kita itu terserang hamanya tuh ya hampir bisa dibilang sedikit lah. Sedangkan kalau tidak menggunakan ini, jangka waktu 2-5 hari itu dia bisa balik lagi tuh hamanya, datang lagi. Kalau kita tidak rutin menyemprot setiap seminggu sekali, itu bisa fatal. Sedangkan kalau pakai ini bisa dibilang asalkan hamanya sudah tuntas, penyemprotan 1 bulan sekali pun bagi saya sudah cukup. Lebih simpel ya teman-teman. Jadi fungsinya kalau stick full ini adalah merekatkan atau menempelkan si Abasel dan Sidametrin ini ke dalam pori-porinya juga Om. Jadi dia kalau dimakan hama itu rasanya pahit, ibaratnya begitu. Jadi dia bisa menyerap ke daun. Dan stick full ini juga berguna kok untuk pupuk teman-teman. Untuk pupuk, jadi kita penyemprotan pupuk kita tambahkan ini itu sangat bagus. Oke. Kali ini sudah selesai pembahasannya soal hamanya ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa juga komen, like, dan share ya teman-teman untuk mendukung channel saya ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe bisa membantu saya untuk membongkar rahasia-rahasia untuk pemula bagaimana cara budidaya anggur ini. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Terima kasih.